Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Nurma Isnaini dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Baiklah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang interaksi antar negara ASEAN. Pada materi kali ini kita akan mengetahui bagaimana proses pembentukan ASEAN, tujuan dari dibentuknya ASEAN, dan juga kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di ASEAN. Yuk langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Latar belakang dibentuknya ASEAN ini didasarkan pada beberapa persamaan. Yang pertama, adanya persamaan letak geografis yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Kedua, persamaan budaya yang berinduk pada rumpun Melayu Austronesia. Ketiga, persamaan nasib dan sejarah, yaitu pernah dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Dan persamaan yang terakhir adalah kepentingan untuk mencapai kemajuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan juga budaya. Kerjasama ASEAN ini dibentuk oleh 5 menteri dari 5 negara Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 dalam pertemuan di Bangkok. Dalam pertemuan tersebut membahas kerjasama yang akan dibangun dan juga menandatangani deklarasi Bangkok sebagai dasar berdirinya ASEAN. Tokoh-tokoh deklarasi Bangkok ini diantaranya yang pertama ada Adam Malik yang merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia, yang kedua S. Rajaratnam merupakan Menteri Luar Negeri Singapura, yang ketiga ada Tahanan Koman yang merupakan Menteri Luar Negeri Thailand, keempat Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Malaysia, dan yang terakhir ada Narcisco Ramos yang merupakan Menteri Luar Negeri Filipina. Kerjasama ASEAN didasarkan pada asas-asas berikut. Yang pertama, saling menghormati, baik dalam kemerdekaan, kedaulatan, persamaan dari semua anggota. Kedua, mengakui hak setiap bangsa untuk hidup bebas dari campur tangan pihak luar. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing anggota. Keempat, menyelesaikan perselisihan secara damai. Pembentukan ASEAN ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan juga budaya di kawasan ASEAN. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang. Keempat, saling memberikan bantuan. Dan yang kelima, bekerja sama dalam mendayagunakan pertanian, dan lain-lain. Berikut ini adalah faktor pendorong kerjasama ASEAN. Yang pertama, adanya faktor kesamaan nasib dan sejarah, di mana semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara sama-sama mengalami penjajahan oleh bangsa lain, kecuali negara Thailand. Faktor yang kedua adalah faktor kedekatan geografis. Wilayah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara saling berdekatan satu sama lain. Demi terjaga stabilitas pada masing-masing negara tersebut, maka membutuhkan jalinan kerjasama yang baik dan terus-menerus. Faktor pendorong yang ketiga adalah strategisnya letak kawasan, di mana kawasan Asia Tenggara ini menjadi jalur lalu lintas internasional yang sangat ramai. Hal ini dikarenakan letak kawasan tersebut memang strategis. Selain terdapat faktor pendorong, terdapat juga faktor penghambat dalam kerjasama di ASEAN. Yang pertama, adanya ideologi negara yang berbeda. Kedua, terjadinya konflik dan juga peperangan. Ketiga, kebijakan perdagangan yang merugikan negara lain. Dan yang terakhir, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Bentuk-bentuk kerjasama dilakukan dalam berbagai bidang, yaitu sosial, politik, budaya, dan juga pendidikan. Kerjasama yang dilakukan di bidang sosial dan budaya. Salah satunya adalah kegiatan pesta olahraga antar negara di kawasan Asia Tenggara.
yang kita kenal sebagai ASEAN Games. Berikut ini adalah beberapa gambaran pembagian kerjasama di bidang sosial budaya. Yang pertama, budaya dan informasi. Kedua, pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Ketiga, hak-hak wanita atau kesetaraan gender. Keempat, hak-hak anak dan kesejahteraan sosial. Kelima, pengurangan kemiskinan dan perkembangan pedesaan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada kerjasama di bidang politik dan juga keamanan. Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan juga perdamaian, khususnya di kawasan ASEAN dan umumnya di dunia. Berikut ini adalah beberapa kerjasama dalam bidang politik dan juga keamanan. Yang pertama ada JOVAN. JOVAN ini merupakan perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan juga netral. Yang kedua, perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Yang ketiga, perjanjian kawasan bebas senjata nuklir. Keempat, komunitas keamanan ASEAN. Kemudian yang kelima, kerjasama di bidang hukum, imigrasi, kekonsuleran, dan lain-lain. Dalam bidang pendidikan, bentuk kerjasama yang dilakukan yang pertama adalah pertukaran pelajar dan juga mahasiswa antar negara ASEAN. Kedua, pemberantasan buta huruf. Ketiga, pertukaran acara program televisi ASEAN. Keempat, mengadakan Kongres Pemuda ASEAN. Dan yang terakhir, Festival Lagu ASEAN. Dan terakhir adalah bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Berikut ini adalah bentuk-bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Keempat, kawasan perdagangan bebas. Dan yang terakhir, koperasi. Alhamdulillah tidak terasa pertemuan kita pada hari ini. Bagaimana seru materinya? Mudah dipahami? Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiqil aqum bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.